Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini masih terus berlangsung. Tim SAR terus menemukan dan juga mengevakuasi korban meninggal di antara reruntuhan. Tim SAR, saudara, harus mengangkat puing-puing dan juga memotong rangka bangunan untuk mengevakuasi korban robohnya bangunan pondok pesantren. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena korban tertimbun material di bawah reruntuhan bangunan. Total korban reruntuhan bangunan di Ponpes Buduran yang ditemukan meninggal dunia berjumlah 37 orang, saudara. Informasi terbaru seputar insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juga juru kamera Andika Pratama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Arif, bagaimana perkembangan dari proses evakuasi di lokasi saat ini? Selamat siang, Putu dan saudara. Proses evakuasi dan pencarian korban runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini masih terus berlangsung. 3 alat berat sekaligus diterjunkan untuk membersihkan puing-puing sisa runtuhan yang estimasinya masih tersisa sekitar 30% begitu. Saat ini terus diangkat melalui 3 alat berat. Dan beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah atau mengevakuasi satu kantong jenazah menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini di tempat keluarga korban yang sedang menunggu kabar proses pencarian, evakuasi dan identifikasi sudah hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak beserta istri Ibu Arumi Basin yang saat ini tengah berbincang dengan keluarga korban yang menunggu di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Gubernur menjelaskan kepada keluarga tentang tahapan demi tahapan proses evakuasi dan proses pencarian, serta Wakil Gubernur ini berkomunikasi langsung dengan keluarga untuk bertanya keadaan keluarga yang sedang menunggu, serta memberikan pemahaman, menenangkan keluarga dan membutuhkan serta menjelaskan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh keluarga selama menunggu di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Siang hari ini Wakil Gubernur Jawa Timur juga didampingi oleh sang istri. Saat ini seperti yang Anda saksikan di layar kaca, sedang menenangkan salah satu keluarga korban yang kondisinya masih shock atau sedang shock begitu, karena sedang menunggu hasil proses pencarian dan evakuasi. Kita saksikan dialog Wakil Gubernur Jawa Timur dengan salah satu keluarga korban yang sedang menunggu di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami kan sudah kehilangan, dan kami tidak ingin terlalu lama menunggu gitu. Iya Bu, saya bisa sana. Gitu. Katanya itu kan DN-nya itu kan dibawa ke Jakarta kan. Iya, ada tim, ada alat khusus. Ya bukan diproses di Surabaya tapi di Jakarta katanya. Kenapa nggak di Surabaya aja biar lebih cepat gitu. Nanti boleh saya pastikan, saya kebetulan yang kemarin seharian di sana juga selain sini tuh Bu Khofifah. Iya. Nah saya hari ini fokus ini, setelah ini saya akan koordinasi lagi di sana Bu ya. Iya. Nanti saya
tolong itu Saya Pak ya. sampaikan. DNA-nya itu. Tapi sebenarnya nggak masalah di mananya, yang bikin lama bukan di mana, karena kan ini Iya. pakai pesawat atau pakai apa mudah ya. Itu kan ada kotak steril ya untuk mengirim sampel. Ya, yang penting tadi itu mudah-mudahan kondisi yang diambil itu kondisi yang masih bisa dianalisa, karena kan seiring dengan terjadinya banyak perubahan pada tubuh, kondisi itunya juga harus ya mohon kita berdoa bersama ya Bu ya, supaya Tapi itu bisa. Pak ya, Ya. mau bisa lebih Iya, cepat Bu. gitu. Iya, baik. Mungkin ada apa gitu biar Iya. lebih bisa dipercepat proses DNA. Iya. Kita tolong Pak. Kami sangat sangat kehilangan. Iya Bu, mohon maaf sekali lagi kemarin kita betul-betul memaksimalkan upaya untuk merespon yang bersuara di dalam, yang terdeteksi thermal suhu tubuhnya terdeteksi. Tapi pada titik tertentu kalau kami terusin terus kan nanti nggak segera diangkat-angkat, kasihan yang sudah yang Iya. ya. Ibu juga nunggu ya? Ya. Ibu istirahat di sini ya dari kemarin ya? Dari hari Senin. Dari Senin ya. 7 hari di sini. Tapi semua kebutuhan aman ya? Alhamdulillah dari Aman ya? banyak bantuan. Ya. Ya. Nep, mau ini? Siapa? Ini kunjungan hari ini dalam rangka apa, Pak Wagub? Jadi gini, kita membayangkan sebagai orang tua, fase terberat itu salah satu yang sudah dilalui kemarin lusa itu kan adalah bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Tentu orang tua yang saya temui di sini mengatakan mereka sudah menata hati untuk bagaimana keadaan dari anak-anak mereka. Jadi kami selain tentunya yang dievakuasi ini telah dibawa ke rumah sakit dan penanganannya tetap harus intensif, tetapi hati kami juga ada pada orang tua yang ada di sini. Gak kebayang gimana sih. Tapi yang tidak kalah penting karena memang sampai hari ini evakuasi dengan alat berat masih berjalan, sehingga orang tua juga merasa concern ini mau berapa lama, ini apakah ini cepat atau lambat proses ini. Nah, tadi kami melihat sendiri dan bisa meyakini betul dan mudah-mudahan bisa meyakinkan orang tua juga bahwa memang proses ini progresnya sudah baik dan sudah sangat intensif. Jadi kalau lantai itu jatuhnya seperti ini, maka yang sisi yang ini nih yang jatuh itu masih nempel. Ini yang jadi fokus hari ini. Yang ini sudah bersih semua. Dengan pembersihan ini bisa ditangani. Jadi itu kami bertemu masih memang sudah berkurang dibanding beberapa hari lalu. Hari ini karena sudah mulai ada yang menunggu kabarnya di kediaman masing-masing atau menunggu di rumah sakit. Tapi masih cukup banyak orang tua yang masih ada di sini. Kami juga istri minta ikut karena ingin memastikan tim dari PKK bisa mendukung kebutuhan. Sini banyak anak kecil, tentunya anak kecil masih terlalu kecil untuk paham. Jadi mereka butuh mainan kadang-kadang atau apa, ini yang kita juga ingin berikan nanti. Mas Emil, ini sudah 7 hari operasi pencarian. Apakah ini diperpanjang atau seperti apa, Mas? Terus. Ini kan kita lihat tadi yang paling menantang itu adalah ada hampir separuh dari floor itu dalam bentuk jatuh nempel. Itu lantai 3, di bawahnya ada lantai 2-nya, lantai 1, dan dia nempel ke gedung ini. Itu yang sekarang menjadi fokus setelah ini sudah dibersihkan semua sisi sini. Begitu. Ada juga kekhawatiran, Pak, bagaimana kalau anak saya badannya terangkat tidak sengaja. Saya tadi menyaksikan pada saat masuk ke truk itu satu persatu. Jadi
itemnya hampir sangat sangat kecil kemungkinannya ada yang terlewat, karena begitu masuk besi, kemudian bajanya, kemudian bambu, kayu, semua balok, kolom itu masuknya itu sangat bisa dilihat, ya. Mas Emil, ini operasi pencarian rencananya akan dilanjutkan begitu. Lalu bagaimana nanti dengan pemulihan proses belajar mengajar adik-adik kita di pesantren Al-Ghazini? Apakah akan ada pendampingan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu? Ya, ini bukan operasi yang sederhana untuk melakukan penyelamatan kemarin maupun evakuasi hari ini. Kita masih berkejaran dengan waktu, termasuk proses identifikasi. Jadi mohon maaf kalau mungkin dalam pembagian tugas kami di pemerintahan ya energi kita masih terfokus ke sini. Ya. Terima kasih Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur. Itu tadi perbincangan kami, saudara, dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang saat ini kembali menenangkan keluarga korban serta memberikan pemahaman bahwa proses evakuasi dan pencarian korban ini rencananya akan terus dilanjutkan begitu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih akan berkoordinasi dengan BNPB dan Basarnas bagaimana skema lanjutan di hari ke-8 dan seterusnya upaya evakuasi dan pencarian korban. Untuk pemulihan belajar mengajar santri Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini, pemerintah Jawa Timur saat ini tengah berkonsentrasi pada proses upaya pencarian dan evakuasi. Pemerintah Jawa Timur, Emil Dardak baru saja menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkejaran dengan waktu begitu, terutama mengidentifikasi korban-korban yang telah ditemukan dan diidentifikasi oleh DVI di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Putu. Arif, di tempat Anda melaporkan saat ini, tadi Anda sudah jelaskan bahwa ada banyak kerabat korban, keluarga korban yang masih menunggu informasi terkait dengan proses evakuasi. Kalau dari informasi yang Anda peroleh di sana, apa yang dibutuhkan oleh keluarga yang ada di posko? Kemudian bagaimana kondisinya? Apakah ada yang mulai sakit atau di sana juga ada posko kesehatan untuk keluarga yang memang menetap begitu di posko selama proses evakuasi berlangsung? Baru saja Wakil Gubernur Jawa Timur ini menjelaskan bahwa saat ini juga ikut berkomunikasi dengan keluarga korban yang saat ini tengah menunggu di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Ibu atau istri Wakil Gubernur Jawa Timur juga turut serta dan telah berkomunikasi dengan warga bahwa selama proses penantian di sekitaran atau di posko tanggap darurat ini, banyak anak kecil yang juga turut serta ikut dengan orang tuanya menunggu kabar kepastian saudara-saudaranya. Mereka membutuhkan mainan begitu serta pendampingan khusus agar kerasan begitu, dan di lokasi ini juga telah disiagakan posko kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa alas tidur, kemudian selimut dan makanan ringan maupun nasi juga telah disiapkan, baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dari BNPB, juga sumbangan dari relawan yang sejak beberapa hari terakhir ini berdatangan ke lokasi Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Nilu. Oke, sebelum Putu, maksud kami.
Ya, sebelum saya tutup, Arif, saya mau mengkonfirmasi. Berarti kan sekarang jumlah korban meninggal bertambah, sementara yang hilang ini jumlahnya ada sekitar 26. Apakah angkanya masih sama? Kemudian bagaimana proses pencariannya? Apakah masih digunakan sensor panas tubuh atau ada pendekatan khusus dalam proses pencariannya? Sektornya juga bagaimana? Apakah masih di sektor yang kemarin atau fokus di titik di mana CCTV sekarang mengambil gambar membersihkan puing-puing, Arif? Ya, proses pencarian saat ini terfokus di sektor zona A3 dan A4, yang mana zona A3 dan yang 4 ini sebelumnya susah diakses begitu, dan sejak dini hari tadi zona ini sudah bisa dilalui oleh alat berat, dan 3 alat berat sekaligus saat ini diterjunkan untuk mengevakuasi puing-puing bangunan. Jumlah korban yang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan menurut data pesantren Al-Ghazini ini berjumlah 27 orang. Namun beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa satu kantong jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut jumlah pasti serta temuan apa saja yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada operasi pencarian dan evakuasi pada siang hari ini, Putu. Oke. Baik, nanti kita sambung lagi bagaimana perkembangan dari lokasi, khususnya dari posko, apakah ada data terbaru, kemudian juga terkait dengan proses evakuasi. Terima kasih Arif atas laporan Anda, nanti akan kami sambung kembali. Saudara, berikut adalah visual terbaru yang direkam melalui CCTV atau kamera pengawas dari Diskominfo SDA di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, yang menggambarkan bagaimana proses evakuasi ini tengah dilakukan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, setelah tidak ada respons dari area evakuasi dan sudah dipastikan panggilan terakhir dilakukan pada malam hari tadi, maka alat berat ini mulai kemudian masuk ke area untuk membersihkan puing-puing. Seperti yang Anda lihat saat ini, saudara, ada 3 alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan juga beton yang menutupi area yang diduga atau disinyalir merupakan titik di mana korban ini berkumpul atau berada. Saat ini, saudara, kita akan bergeser ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana situasi di sana dan juga proses identifikasi dari korban yang meninggal dunia. Di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sudah ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat siang. Selamat siang, Nyoman Deni. Bagaimana kondisi korban Bagaimana kondisi korban yang dirawat? Kemudian penanganan apa saja yang diberikan? Baik, selamat siang Putu dan juga saudara. Di Posko Krisis Center di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini memang masih banyak keluarga korban dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo. Dan mereka masih menunggu di Posko BPBD maksud kami di sekitar area Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Selain itu juga ada posko antemortem yang masih mengambil atau mencari data korban sebelum meninggal dunia untuk dilakukan proses identifikasi terhadap korban yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan hingga siang ini masih ada sejumlah keluarga korban mendatangi posko antemortem untuk memberikan data lanjutan seperti foto korban semasa hidup yang nampak gigi korban dan juga
foto dari atau ijazah asli dari korban untuk dilihat sidik jari pada ijazah tersebut. Karena tim DVI Polda Jawa Timur juga memerlukan data lengkap sebagai proses identifikasi agar mempermudah dan mempercepat langkah petugas untuk melakukan proses identifikasi ini, Putu. Oke, sampai dengan saat ini ada kendalakah yang dialami atau dilewati oleh tim DVI Polri dalam hal ini untuk mengidentifikasi korban yang sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, untuk sejauh ini tim DVI Polda Jawa Timur terus bekerja keras termasuk mengumpulkan data-data sebelum korban meninggal dunia, termasuk foto yang lengkap yang nampak gigi korban dan juga ijazah dari korban yang ada sidik jari. Hal tersebut memang sangat dibutuhkan oleh tim DVI mengingat para korban ini masih berusia anak di bawah umur dan belasan tahun yang belum memiliki kartu identitas penduduk seperti itu. Jadi membutuhkan data-data lengkap sebagai acuan atau pembanding untuk proses identifikasi agar mempercepat langkah petugas mengidentifikasi dan menyerahkan kepada pihak keluarga, Putu. Oke, sedikit bisa Anda jelaskan, Nyoman, bagaimana kemudian jika ada keluarga korban yang mau memberikan DNA-nya atau sampel DNA-nya, ini bisa menuju kemana? Poskonya ada di mana dan dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Baik, untuk posko antemortem dan juga postmortem sebelumnya telah dibuka di lokasi kejadian, yakni ada di Pondok Pesantren Al-Qosini Buduran Sidoarjo. Dan namun petugas juga membuka posko antemortem di sekitaran Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun memang sebelumnya pihak keluarga telah banyak yang diambil sampel data untuk dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur juga dibuka posko antemortem bagi keluarga yang ingin menambahkan atau memberikan data lanjutan seperti pelengkap, yakni foto-foto yang cukup lengkap, yakni yang nampak gigi korban dan juga ijazah dari korban yang ada sidik jarinya. Dan posko ini dibuka mulai pagi hari hingga 24 jam, ada petugas yang berjaga di sini dan sejumlah keluarga korban juga nampak ramai di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan mereka berada di tenda BPBD yang berjarak sekitar 30 meter dari ruang identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Mereka di sana juga bisa beristirahat dan disediakan makanan serta minuman untuk menunggu proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, Putu. Terakhir, Nyoman, untuk yang masih dirawat di rumah sakit, apakah ini semua terpusat di Rumah Sakit Bayangkara atau juga ada yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit lainnya di kawasan Sidoarjo? Baik, untuk perawatan korban luka memang banyak tersebar di rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo dan juga di Kota Surabaya, salah satunya di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan sejumlah korban luka ini ada yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, ada yang di sejumlah rumah sakit swasta lainnya dan juga Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini. Namun di Rumah Sakit Bayangkara ini petugas juga membuka posko identifikasi dan terpusat di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi terhadap korban yang telah meninggal dunia dan dibawa ke kamar jenazah ini untuk dilakukan identifikasi. Dan pada siang hari tadi memang kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima kedatangan 2 mobil ambulans yang membawa 2 korban meninggal dunia dari runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo. Sementara ada 3 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan telah diserahkan ke pihak keluarga untuk langsung dimakamkan, Putu.
Oke, baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juga juru kamera Misbahul Munir. Kami masih menunggu informasi terbaru dari sana dan tentu saja harapannya keluarga korban ini bisa segera mengetahui siapa-siapa saja yang sudah berhasil dievakuasi. Terima kasih. Dan saudara, saat ini Anda menyaksikan visual terkini di mana 3 alat berat ini dikerahkan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan pembersihan. Tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman, bahwa memang targetnya hari ini proses pembersihan atau pengangkutan puing-puing ini selesai pada hari ini, sehingga besok sudah bisa kemudian dilakukan proses evakuasi kembali dan jalur atau titik di mana korban yang masih terjebak di area dalam ini bisa kemudian dibuka dan dimasuki oleh tim SAR gabungan. Saudara, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Abdul Hanan, orang tua dari santri yang selamat saat musola Pondok Pesantren Al-Hozini ambruk beberapa hari yang lalu. Selamat siang Pak Hanan. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Boleh diceritakan Pak bagaimana kondisinya Ananda Fatih pada saat itu? Di saat apa Mbak? Di saat kejadian? Ya, di saat kejadian. Saat kejadian, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Mbak. Karena dia seperti nggak sadar gitu, sehingga dia tidak merasakan situasi ketika terjadi musibah itu. Oke. Lalu keluarga sendiri dan juga Bapak ini mendapatkan informasi bahwa musola ambruk itu tepatnya kapan, Pak? Sore, Pak. Dari salah satu orang tuanya Haikal yang hari ini sampai hari ini masih belum ditemukan. Nah, dia WA kepada saya, musola Buduran info katanya. Saya konfirmasi kemudian kepada Romo Yai Abdul Mughni. Ketika saya telepon beliau nangis. Iya musola robo waktu Jumat. Ketika bilang waktu Jumat, pikiran saya wah anak saya ini pasti jemaah ini. Saya sudah kemudian saya ambil sepeda motor, saya ngebut sampai jembatan Suramadu, di telepon adik, Kak jangan berangkat sendiri Kak, nanti kamu bingung ini, saya jemput aja gitu. Ternyata saya tidak bawa helm, tidak bawa apa, saking bingungnya itu. Kemudian saya nunggu pas dibawa oleh adik. Tapi kalau kita boleh ketahui Pak, di pondok pesantren ini sendiri, Ananda Al-Fatih sudah menempuh pendidikan selama berapa tahun, Pak? 3 tahun, Mbak. 3 tahun. Dan selama itu belum pernah ada kejadian, apakah memang ada bangunan yang kurang bagus disampaikan oleh Ananda Al-Fatih? Enggak, selama ini baik-baik saja, Pak. Karena saya juga alumni sana ya. Selama ini nggak ada pernah terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Ketika Bapak datang ke lokasi atau beberapa hari juga sebelumnya, ini memang orang tua sudah mengetahui bahwa pondok pesantren ini sedang dalam proses renovasi atau pembangunan. Ada informasi ini yang Bapak dapatkan? Ya, karena kan saya sering ke sana, bahkan saya sering sholat di musola itu. Nah, selama ini ya baik-baik saja. Saya juga sering sholat di situ. Ya memang dibangun baru. Oke, kita sudah mendapatkan kabar baik begitu ya Pak. Ananda Al-Fatih sudah kembali bersama keluarga dalam kondisi yang selamat juga. Bagaimana waktu itu mendapatkan informasi ini Pak? Dan seperti apa momennya? Karena kalau dari rekaman yang kami lihat begitu, ini disambut dengan haru juga oleh keluarga. Iya Mbak. Ketika jam berapa ini? Kan anak saya ini masih belum ada kabar sampai Rabu sore itu masih belum ada kabar. Yang jelas itu yang kemungkinan hidup itu ada 6 orang kan ketika itu. Nah yang 4 orang itu ada nama, kalau nggak salah ya 4 orang sudah ada nama.
saya berharap di antara yang tidak ada nama ini ya mudah-mudahan ada anak saya. Tapi walaupun begitu, kan saya tidak tahu apakah itu ada anak saya atau tidak. Saya minta kepada mohon kepada tim SAR yang selama ini telah berjuang mati-matian. Tolong selamatkan 6 anak ini. Saya tidak tahu 6 anak ini apa anak saya apa tidak. Yang pasti ini adalah yang harus kita selamatkan. Entah di situ ada anak saya atau tidak. Ya, ini pasti situasi yang tidak mudah ya, apalagi untuk orang tua dalam kondisi yang informasi juga belum pasti begitu. Tapi kalau lihat kondisinya Ananda Al-Fatih sekarang Pak, bagaimana? Apakah masih ada ketakutan atau sudah bisa beraktivitas seperti biasa Pak? Saya bersyukur kepada Allah, Ananda Al-Fatih ini seperti pingsan gitu ya. Si resmi 2 kali sehari, pagi jam 8 dan kemudian sore jam 18 waktu Indonesia Barat tentang hasil upaya pencarian pada hari berjalan. Tetapi bagi masyarakat yang mungkin bisa ke lokasi yang ingin menyalurkan donasi dan seterusnya, ada posko gabungan di sekitar 20 meter dari lokasi pencarian. Itu posko gabungan BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, dan seluruh stakeholder pemerintah Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo. Jadi bisa ke sana jika ingin berdonasi atau apapun, semua informasi ada di situ dan semua penggunaan atau penyaluran bantuan juga transparan kita catat dan semua bisa mengakses dengan melihat secara langsung ada di posko, Mbak Putu. Oke, baik, terima kasih sudah berbincang dengan Kompas TV. Kita tadi banyak berbicara dari mulai proses evakuasi sampai dengan bagaimana target dalam waktu dekat. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Mulhari, terima kasih sudah berbagi dengan Kompas TV. Kita harapkan proses evakuasi segera selesai, korban bisa ditemukan dan juga segera kembali ke keluarga. Terima kasih, Pak Abdul Mulhari. Terima kasih, Mbak Putu. Saudara Nur Ahmad, santri Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo, jadi salah satu korban selamat dalam peristiwa ambruknya bangunan musola. Namun santri berusia 16 tahun ini harus kehilangan lengan kirinya setelah diamputasi karena terjepit oleh balok beton selama berjam-jam di bawah reruntuhan. Saat kejadian, Nur Ahmad menunaikan sholat asar saudara di dalam musola. Bangunan yang tiba-tiba ambruk membuatnya tak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa oleh balok beton di bagian tangan kiri. Selama hampir 10 jam ia berusaha bertahan dan berteriak minta tolong dari dalam reruntuhan. Tim SAR yang berhasil menemukannya tak bisa menyelamatkan tanpa tindakan medis sehingga dokter terpaksa melakukan operasi amputasi darurat di lokasi untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah 7 hari menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo, kondisi Nur Ahmad berangsur pulih saudara dan dirinya berharap bisa mendapatkan tangan palsu untuk kembali beraktivitas. Sholat atau gimana? Rokaat keberapa ingat nggak? Rokaat kedua. Sempat dengar ada gemuruh atau suara apa? Langsung jatuh. Waktu itu sempat mau melarikan diri, menyelamatkan diri atau gimana? Nggak bisa. Langsung kena Tangannya langsung kena. Kelihatan nggak sebelah-sebelahnya itu? Saudara, ini merupakan visual terbaru yang Anda saksikan. Nampak tim SAR gabungan menemukan satu kantung jenazah lagi dari area reruntuhan. Hari ini, sebelumnya tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan juga sudah menemukan satu kantung jenazah dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Sehingga total data terbaru yang dimiliki oleh BNPB per siang ini ada 37 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 26 lainnya masih dinyatakan hilang. Dan ada 104 korban dinyatakan selamat saudara, sehingga total korban dalam insiden ini dari data absensi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Qozini, setidaknya ada 167 orang santri yang menjadi korban.
1 kantung jenazah langsung dievakuasi dan juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Karena tadi juga disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni, bahwa proses identifikasi akan terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, suasana haru terjadi saat penyerahan 3 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini yang berhasil teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur pada Minggu dini hari. Isak tangis keluarga pecah saat 3 jenazah korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jatim diserahkan pada Minggu dini hari kepada pihak keluarga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir untuk menenangkan keluarga. Keluarga sempat melihat kondisi jenazah sebelum disolatkan di posko Crisis Center. Orang tua salah satu korban, Daul Milal, mengaku ikhlas dan meyakini putranya wafat dalam keadaan syahid, saudara. Setelah disolatkan, ketiga jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kita ikhlas karena Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Jadi kami tidak khawatir, tidak terlalu terlalu untuk nangis, tidak, wis Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya betul ya? Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Sementara itu, Saudara, Al-Fatih, santri Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, yang selamat setelah tertimbun selama 3 hari dalam reruntuhan musola yang ambruk, disambut isak tangis keluarga saat tiba di rumahnya di Kecamatan Labang, Bangkalan, Jawa Timur. Setelah 3 hari tertimbun, pada orang tuanya, Al-Fatih mengaku saat kejadian dirinya terlindungi seng di bagian wajah, sehingga selamat meski tanpa makan dan minum selama 3 hari. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sidoarjo, ia akhirnya diperbolehkan pulang pada Sabtu malam dan disambut haru oleh keluarga serta warga sebelum masuk ke dalam rumah. Al-Fatih menyempatkan diri untuk berdoa di makam kakeknya sebagai ungkapan syukur atas keselamatannya, saudara. Santri bernama Al-Fatih dievakuasi dengan selamat dari reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Ayah Al-Fatih menyebut anaknya sudah beraktivitas seperti biasa. Sang anak juga tidak mengalami trauma berarti lantaran selama 3 hari terjebak di bawah reruntuhan. Al-Fatih dalam kondisi tertidur, saudara. Per hari ini, Pak, kalau dibagikan kepada penonton Kompas TV, bagaimana kondisi Ananda Al-Fatih? Apakah sudah mulai bisa beraktivitas lagi? Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini sudah bisa beraktivitas, sudah bisa mangkiin dan menurunkan beberapa tamu saudara famili yang berkunjung. Alhamdulillah sehat. Saat menunggu kabar, Pak, di lokasi evakuasi, apa yang paling sulit Anda hadapi pada saat itu? Apakah bagaimana Anda juga menguatkan keluarga yang lain begitu? Karena ini kan momennya saling menunggu ya, Pak ya? Ya, ketika itu kita sudah tidak bisa mempunyai usaha kecuali kita ini mengandalkan tim SAR yang bekerja keras untuk membantu evakuasi anak kita semuanya. Sebab itu saya sepenuhnya percaya kepada tim SAR karena tim SAR inilah yang mempunyai ilmu evakuasi. Kalau kita menulis peledahan sebetulnya manwala amrulillah ghairi ahli pada diri saat ya kita harus mempercayakan kepada ahlinya dan ahlinya ini adalah tim SAR. Sementara kita ini berdoa, sudah tidak ada pilihan lain kecuali kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini kan Ananda Al-Fatih sempat tertahan di bawah puing-puing selama 3 hari.
tanpa makan, juga tanpa minum begitu. Kalau dilihat kondisinya sekarang, Pak, baik secara fisik ataupun juga secara mental, kondisinya seperti apa? Apakah masih ada trauma yang dialami oleh Ananda Al-Fatih? Alhamdulillah Pak Fatih tidak trauma ya, karena dia tertidur selama ini. Jadi dia tidak merasakan sesuatu yang penting atau ngeri. Di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sudah ada jurnalis Kompas TV, Saudara Nyoman Dedi dan juru kamera Misbahul Munir. Nyoman Dedi, bagaimana kondisi korban yang dirawat di sana? Kemudian apakah ada penanganan khusus yang diberikan? Baik, Putu dan juga saudara, hingga siang hari ini suasana di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, tim DVI Polda Jatim masih terus melakukan proses identifikasi terhadap puluhan jasad yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan hingga saat ini tim DVI Polda Jawa Timur juga masih menerima kedatangan dari jenazah atau jasad yang baru ditemukan di reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini Buduran Sidoarjo. Dan baru saja sekitar 10 menit yang lalu, satu mobil ambulans kembali datang membawa satu kantong jenazah dan langsung diterima oleh tim DVI dan dimasukkan ke dalam kamar jenazah untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara itu di sekitar Rumah Sakit Bayangkara juga terdapat posko krisis center dan juga posko antemortem. Dan hingga dari pagi tadi hingga siang ini di posko antemortem ini juga masih kedatangan sejumlah keluarga korban yang belum ditemukan untuk menyerahkan data pelengkap, yakni berupa foto korban semasa hidup yang menampilkan bagian gigi dan juga ijazah dari korban yang terdapat sidik jari. Tentu berkas tersebut sangat dibutuhkan oleh tim DVI Polda Jawa Timur untuk segera cepat melakukan proses identifikasi terhadap puluhan jasad korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan informasi yang baru saja kami dapatkan beberapa menit yang lalu juga ditemukan kembali jasad yang ada di reruntuhan bangunan Pondok Pesantren dan saat ini sedang menuju ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Putu. Proses identifikasi terus dilakukan, kemudian keluarga juga terus memberikan DNA dan informasi tambahan supaya mempermudah proses identifikasi. Pertanyaannya adalah kalau dari Posko Crisis Center sendiri, ini memang dibuka 24 jam kah di sana? Baik, Posko Krisis Center memang dibuka 24 jam untuk menerima keluarga yang kembali menyerahkan data pelengkap untuk proses identifikasi yang dibutuhkan oleh tim DVI. Dan petugas secara bergantian untuk menjaga posko antemortem ini. Dan di sekitar Rumah Sakit Bayangkara juga terdapat tenda untuk keluarga yang menunggu tenda dari BPBD dan di tenda tersebut keluarga diperkenankan untuk beristirahat, juga disediakan maksud kami makanan dan minuman untuk para keluarga yang menunggu. Selain itu sejumlah ambulan juga disediakan di sekitar Rumah Sakit Bayangkara ini untuk menunggu proses identifikasi. Jika proses identifikasi telah selesai, maka jenazah akan langsung diserahkan oleh pihak keluarga dan akan diantar ke rumah duka menggunakan ambulans, Putu. Saya mau mengonfirmasi apakah betul bahwa proses identifikasi supaya lebih cepat ini sampelnya juga dikirimkan ke Jakarta begitu atau semua prosesnya dilakukan di Surabaya? Nyoman. Betul, untuk sampel DNA dikirimkan ke Jakarta dan di sini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini menerima data-data pelengkap sebagai petunjuk seperti foto dan juga ciri-ciri dari korban
dan juga foto yang menampilkan wajah hingga gigi, dan juga ijazah yang dibutuhkan yakni sidik jari dari korban. Karena para korban ini kebanyakan masih berusia di bawah umur, yakni belasan tahun dan masih berstatus sebagai pelajar. Jadi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini tim DVI fokus hanya melakukan proses identifikasi dan menyerahkan kepada pihak keluarga, Putu. Ada pesan di sekitar sana yang disampaikan oleh pihak keluarga khususnya terkait dengan proses identifikasi, menunggu dengan kondisi yang tidak pasti, apa yang mereka butuhkan? Apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga yang ada di sana? Baik, untuk pihak keluarga yang pasti mereka sangat berharap kepada tim DVI Polda Jawa Timur yang saat ini masih bekerja agar segera cepat melakukan proses identifikasi dan mengungkap identitas tersebut agar pihak keluarga yang menunggu ini bisa segera melakukan proses pemakaman terhadap korban. Dan pihak keluarga juga menginginkan agar proses ini berjalan lancar hingga secara korban yang masih berada di sini itu segera dapat diungkap identitasnya, yakni yang sekitar berjumlah 30 korban lebih yang ada di sini jasadnya, agar bisa segera diselesaikan, Putu. Oke, baik, terima kasih laporan Anda, Nyoman Deni, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Misbahul Munir melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur. Saudara, ini merupakan visual terkini dari Diskominfo SDA terkait dengan proses evakuasi yang tengah dilakukan di area Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi sekitar 15 menit yang lalu, baru saja tim SAR gabungan ini menemukan satu kantung jenazah yang juga langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kemudian diidentifikasi dan juga dilakukan tes antemortem dan juga postmortem. Saudara, nampaknya tim gabungan ini baru saja kembali menemukan satu kantung jenazah yang juga langsung dievakuasi. Ini merupakan visual real time atau yang saat ini berlangsung begitu ya di kawasan Pondok Pesantren Al-Kozini yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Tadi juga sempat disampaikan oleh Kapusdatin BNPB bahwa memang proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing ini berjalan secara paralel begitu. Karena di sisi kiri seperti yang Anda saksikan, di sisi kiri layar kaca Anda bisa melihat bahwa memang masih banyak puing-puing khususnya 3 lapis lantai beton yang rubuh. Dan ini memang perlu untuk kemudian dipotong terlebih dahulu, baru kemudian nanti diangkat menggunakan alat berat. Dan ini juga sesuai dengan identifikasi sementara bahwa titik yang saat ini tengah dibersihkan puing-puingnya, ini diidentifikasi memiliki atau terdapat sejumlah korban yang terjebak. Dari data BNPB, total akibat insiden ini ada 167 santri yang menjadi korban, di mana 104 diantaranya dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi. Kemudian juga ada 37 yang dinyatakan meninggal dunia dan juga sudah dalam proses identifikasi, di mana 8 diantaranya sudah diidentifikasi, 5 sudah dikebumikan dan dikembalikan kepada pihak keluarga, dan 3 lainnya ini juga sudah diidentifikasi tadi malam dan disemayamkan di rumah duka dan dikembalikan kepada keluarga. Sementara dari data BNPB masih ada sekitar 26 santri yang dinyatakan hilang, dan dari pukul 15 setidaknya sudah ada 2 kantung jenazah yang ditemukan. Apakah di dalamnya terdapat korban yang juga bisa diidentifikasi? Kita menunggu bagaimana pernyataan resmi
baik itu dari BNPB ataupun juga dari pihak Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Jawa Timur, Saudara. Nampaknya karena proses evakuasi ini masih dilakukan sehingga 3 alat berat yang tadinya melakukan proses pembersihan puing-puing ini ditahan terlebih dahulu, dihentikan sementara, dan proses pengangkutan korban ini dilakukan secara manual oleh petugas atau personel dari tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Setidaknya ada lebih 500 personel dikerahkan dari tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi dan dibagi menjadi beberapa shift pagi, siang, dan juga malam. Tadi dipastikan oleh Kapusdatin BNPB bahwa proses evakuasi ini dilakukan selama 24 jam. Visual yang Anda saksikan, Saudara, ini merupakan visual terkini, di mana tadi ada 2 kantung jenazah yang sudah dievakuasi dan juga diangkut oleh tim SAR gabungan. Dan nampaknya tim SAR gabungan ataupun juga relawan ini kembali menemukan korban di titik yang sama dan proses pengangkatan sedang dilakukan. Sampai dengan sore ini, Saudara, pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, masih dinyatakan ada 26 santri yang dinyatakan hilang dan masih dilakukan proses pencarian. Sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku bahwa dalam insiden seperti ambruknya pondok pesantren di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, ini akan dilakukan proses pencarian dan juga pertolongan korban selama 7 kali 24 jam. Namun proses tersebut akan terus dikomunikasikan dengan pihak keluarga jika memang semua nama-nama ataupun juga data yang sebelumnya dilaporkan hilang ini sudah ditemukan atau masih ada yang harus dicari, maka proses pencarian masih bisa terus dilanjutkan. Oke, Saudara, Abdul Manan, ayah dari salah satu santri korban selamat dari insiden ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qozini, bercerita tentang anaknya yang sedang tertidur saat peristiwa bangunan ambruk terjadi. Ia bilang sempat merasa kebingungan saat mendengar kabar anaknya jadi korban bangunan ponpes yang ambruk. Dalam kesempatan wawancara dengan kami pun, Manan sempat mendoakan keluarga 26 korban yang hingga kini belum ditemukan di reruntuhan bangunan pondok pesantren. Bersyukur kepada Allah, Mufatih Ananda Al-Fatih ini seperti pingsan gitu ya. Sehingga dia tidak ingat dengan apa-apa kejadian-kejadian. Jadi dia waktu sholat itu dia tertidur, Pak. Jadi dia nunggu jemaah gitu. Dia nunggu jemaah karena belum tidak ada kiai sehingga lama ya untuk berjamaah sampai tertidur. Nah bahkan ketika teman-temannya sholat dia masih tertidur. Nah dia baru bangun ketika rame-rame ketika roboh itu. Nah dia ikut lari tapi kemudian tersenggol gitu ya karena dia anak-anak ya tersenggol kemudian dia jatuh. Nah jatuhnya ini pingsan sudah. Dia tidak tahu apa-apa. Ketika jam berapa ini kan anak saya ini masih belum ada kabar sampai Rabu sore itu masih belum ada kabar. Yang jelas itu yang kemungkinan hidup itu ada 6 orang kan ketika itu. Nah yang 4 orang itu ada nama, kalau nggak salah ya 4 orang sudah ada nama. Saya berharap di antara yang tidak ada nama ini ya mudah-mudahan ada anak saya. Tapi walaupun begitu kan saya tidak tahu apakah itu ada anak saya atau tidak. Saya minta kepada mohon kepada tim SAR yang selama ini telah berjuang mati-matian. Tolong selamatkan 6 anak ini. Saya tidak tahu 6 anak ini apa anak saya apa tidak. Yang pasti ini adalah yang harus kita selamatkan. Entah di situ ada anak saya atau tidak. Nah, selama ini baik-baik saja. Karena saya juga alumni sana ya. Selama ini nggak ada
ada pernah terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Ketika situasi kita tidak punya daya upaya, ya, kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita kemudian ada yang wafat, misalkan mereka menjadi syahid, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kepada orang tuanya. Kita hanya bisa bertawakal dan pasrahkan kepada Timsar, karena mereka yang mempunyai ilmu di dalam evakuasi, saya kira itu. Sabar, tawakal, saya kira itu. Informasi terbaru seputar insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qozini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dari Sidoarjo, Jawa Timur, Saudara. Arif, bagaimana perkembangan dari proses evakuasi di lokasi? Tadi saya lihat ada kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Kalau lihat dari CCTV ini ada tambahan 1 kantung jenazah lagi, betul Arif? Selamat petang, Putu dan saudara, benar bahwa beberapa saat yang lalu sekitar pukul 15.19 waktu Indonesia Barat, ini ada 2 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh petugas SAR gabungan dari lokasi reruntuhan puing musola Pesantren Al-Qozini di Buduran, Sidoarjo. 2 kantong sebelumnya ini sudah diberangkatkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk selanjutnya diidentifikasi. Tampak pada layar kaca atau tayangan CCTV Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, ini tampak ada 1 kantong jenazah lagi yang berada di sisi kanan alat berat, dan tampak juga tim SAR gabungan ini tengah beraktivitas begitu. Apakah ini akan mengangkat 1 jenazah lagi atau bagaimana, sedang dalam kami konfirmasi kepada Basarnas begitu. Di posko Badan SAR Nasional saat ini sejumlah keluarga tengah menyaksikan langsung proses evakuasi ini melalui layar lebar begitu, melalui tayangan CCTV. Dan beberapa saat lagi rencananya tim gabungan ini juga akan menerbangkan kamera drone begitu untuk melihat perkembangan hingga sore hari ini sisi mana saja yang masih belum terevakuasi material reruntuhan musola pesantren Al-Qozini ini. Putu. Jadi kalau sekali lagi bisa Anda konfirmasi sampai dengan sore hari ini, di luar 3 kantung jenazah yang baru saja ditemukan, total jumlah korban masih sama ya, 37 meninggal, 26 belum ditemukan, atau ada perkembangan terbaru? Pagi tadi 37 jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, ditambah lagi beberapa waktu yang lalu ini ada 3 kantung jenazah diberangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara, dan dalam tayangan visual di CCTV ini juga sedang ada 1 kantong jenazah. Nah, terkait data perkembangan terkini, hasil temuan hari ini dan rekapitulasi keseluruhan jumlah korban ini nanti akan kami konfirmasi ke posko operasi Badan SAR Nasional. Betul. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Arif Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, breaking news Kompas TV usai di sini. Namun informasi lain terkait dengan proses evakuasi dan juga bagaimana identifikasi dari korban ambruknya pondok pesantren di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur masih dapat Anda saksikan dalam program-program lain di Kompas TV lainnya, Saudara. Saya Niputu Trisnanda, terima kasih, sampai jumpa.